Setelah pengakuan cinta dari Hosu, Miji pun menjawab bahwa dia juga menyukai Hosu. Terlihat kebahagiaan raut wajah keduanya. Namun momen itu tak berlangsung lama. Hosu menyuruh Miji segera masuk karena cuaca yang dingin. Dan esok paginya Miji harus kembali ke Seoul. Hosu pun mengantarkan kepergian Miji. Sepasang kekasih ini masih terlihat malu-malu dan tak tahu bagaimana salam perpisahan sebagai sepasang kekasih, dan akhirnya mereka hanya bersalaman. Setelah mengantarkan Miji, Hosu kembali untuk menjemput ibunya yang sudah bisa pulang dari rumah sakit. Hosu memperhatikan ibunya yang sibuk menyiapkan segala kebutuhan Hosu, padahal saat itu ia masih belum sembuh sepenuhnya. Melihat itu, Hosu merasa dia hanya menjadi beban. Hosu hanya ingin ibunya fokus untuk merawat diri. Di sisi lain, Mire diam-diam mengunjungi kebun untuk memberikan beberapa dokumen yang bisa membantu Seijin untuk mengembangkan pertumbuhan stroberinya. Mire merasa canggung untuk kembali karena mereka sudah sempat mengucapkan salam perpisahan. Mengetahui Mire tak jadi kembali ke Seoul, Sejin ini mengajak Mire untuk melihat bintang di malam hari. Hari ini adalah hari ulang tahun kakeknya Sejin, dan biasanya saat ulang tahun, ia dan kakeknya akan melihat bintang. Sejin masih melakukan kegiatan itu meskipun kakeknya sudah tiada, dan hari ini Sejin melihatnya ditemani oleh Mire. Sejin menanyakan tentang keputusan akhir Mire. Sejin menanyakan bagaimana jika Mire menetap di sini. Mire menjawab ia tak tahu harus berbuat apa jika dia di sini karena ia butuh mencari uang. Sejin pun menawarkan ia akan meminjamkan uangnya pada Mire. Sejin juga menyarankan jika memang Mire belum mengetahui tujuannya, lebih baik ia menetap di sini dan mereka bisa bersama-sama mengamati stroberi tumbuh. Mire pun mengatakan itu bisa menjadi pilihannya. Di Seoul, Chonggu menemui Nenek Rosa. Lee Chonggu menyindir nama Hyun Sangwol. Ia tahu bahwa Nenek Rosa ini mengenal nama itu. Nenek Rosa mengatakan jangan membahas orang yang sudah mati. Lee Chonggu menegaskan agar Nenek Rosa menjual restorannya segera. Setelah itu, ia tidak akan mengganggu Nenek Rosa lagi ataupun membahas tentang Sangwol. Tak berapa lama, Hosu pun kembali ke Seoul dan Miji menjemputnya. Saat ini keadaan Hosu sedang sakit, tapi ia tak ingin menunjukkan rasa sakitnya pada Miji. Saat kebingungan mencari restoran, Hosu menyarankan agar mereka ke rumah Hosu saja. Disinilah Hosu menceritakan kapan pertama kali Hosu mengetahui tentang identitas Miji yang sebenarnya. Hosu dan Miji menjadi canggung semenjak mereka resmi berpacaran. Bahkan mereka masih malu-malu untuk kontak fisik dan akhirnya mereka kebingungan harus bagaimana. Saat Hosu hendak membereskan barangnya, Miji melihat catatan yang dulu mereka tulis bersama tentang rencana perjalanan saat di Seoul. Mereka pun mencoba mengikuti petunjuk dari buku tersebut. Mereka terlihat bahagia, namun beberapa tempat yang ingin mereka kunjungi ternyata sudah tutup karena buku itu sudah lama terbit. Karena keadaan Hosu yang sedang sakit, Miji melihat Hosu tidak bersemangat. Miji merasa bersalah dan bertanya-tanya dalam hatinya, ia menyangka bahwa Hosu ini kesal dengannya ataupun lelah karena sudah berjalan ke sana kemari. Karena itu, Miji mengajak Hosu pulang ke rumah saja. Hosu yang tak ingin melihat Miji kecewa, ia menyarankan untuk membeli buku panduan yang baru. Saat mereka berada di toko buku, tak sengaja mereka bertemu dengan rekan kerja Hosu. Hosu mengenalkan Miji sebagai pacarnya. Saat ditanya tentang pekerjaan, Miji menjawab ia bekerja di kantor manajemen keuangan. Hosu kecewa mendengar jawaban dari Miji. Hosu ingin mengenalkan dirinya sebagai Miji bukan sebagai Mire. Namun Miji mengatakan bahwa ia melakukan itu untuk kebaikan Hosu. Ia tak ingin mempermalukan Hosu yang punya pacar pengangguran. Hosu merasa kesal dan kecewa dengan jawaban Miji. Hosu pun menyarankan agar mereka lebih baik mengakhiri pertemuan ini dan pulang ke rumah masing-masing.
Hosu sangat trauma dengan keadaan di mana orang-orang di sekitarnya terus-terusan berkorban demi dia, mulai dari kematian ayahnya dan ibunya. Dan ibu tirinya yang saat ini pun rela berkorban untuk membesarkannya, padahal Hosu bukanlah anak kandungnya. Ibu tirinya ini rela meninggalkan saudaranya yang tak setuju jika ia mengasuh Hosu. Hosu merasa ia sudah menjadi beban banyak orang. Padahal Hosu tidak mengetahui bahwa ibu tirinya ini sungguh menyayangi Hosu dan selalu memberitahu orang-orang bahwa Hosu ini adalah anak kandungnya. Keesokan harinya, tanpa diduga, Park Song-yong yang pernah dirumorkan sebagai selingkuhan Mire kembali ke perusahaan. Saat pertama kali melihatnya, mata Miji langsung berlinang. Ternyata Park Song-yong ini memiliki wajah yang mirip dengan ayahnya. Miji pun tak kuasa menahan tangisnya. Sang-yong mengajak Miji untuk berbicara empat mata. Sang-yong mengatakan sebelum Miji sebenarnya dialah yang bertanggung jawab atas proyek baru itu. Sang-yong mengucapkan kata-kata manis pada Miji sampai membuat Miji terharu. Sang-yong tahu dari Mire kalau wajahnya itu mirip dengan ayah mereka, sehingga Sang-yong mengatakan dia akan mengalah jika Miji masih mau bertanggung jawab atas proyek tersebut. Sang-yong juga mengatakan ia khawatir jika nanti Miji mendapatkan akibat dari kegagalan proyek itu, maka Sang-yong ini rela menanggung akibatnya untuk Miji. Sang-yang juga mengatakan ia paham kalau salah satu dari mereka harus berhenti agar keadaan tidak canggung dan rumor yang pernah beredar tidak akan muncul kembali. Sang-yang juga memberikan hadiah kecil untuk Miji. Ternyata hadiah itu adalah pilihan dari putrinya yang bernama Mire. Ia memberikan nama anaknya itu sama dengan Mire. Mendengar perhatian dari Sang-yong, Miji pun luluh. Ia teringat akan kelembutan hati dan perhatian dari ayahnya dulu. Akhirnya, Miji dengan sukarela menyerahkan proyek itu pada Sang-yong dan mengatakan kalau Miji akan mengundurkan diri dari proyek itu. Hosu akhirnya menemui Nenek Rosa. Sebelumnya saat di desa, Nenek Rosa ini menelepon Hosu dan mengatakan ia ingin meminta bantuan pada Hosu. Namun, ketika Hosu sudah mengunjungi Nenek Rosa, justru Nenek Rosa terlihat cuek dan bahkan enggan berbicara dengan Hosu. Ternyata penyebabnya adalah saat Lee Chonggu menemui Nenek Rosa, Lee Chonggu ini memfitnah Hosu. Lee Chonggu memberitahu Nenek Rosa kalau Hosu ini sudah menganggap Nenek Rosa tamat. Nenek Rosa juga menjadi tahu kalau Lee Chonggu dan Hosu ini saling mengenal. Jadi, Nenek Rosa merasa Hosu dan Lee Chonggu ini bekerja sama untuk menjatuhkannya. Di desa, Mire mendatangi Sejin dengan maksud ingin memberitahu kalau ia akan menetap di desa untuk sementara waktu. Namun secara tak sengaja ia mendengar dari orang lain kalau Sejin akan kembali ke Amerika untuk belajar. Sejin akan meninggalkan perkebunannya dan sedang mencari orang untuk menggantikannya mengurus perkebunan stroberi. Mendengar itu, Mire langsung pergi tanpa sepatah kata pun meninggalkan Sejin. Kembali ke Seoul, Hosu menemui Miji. Miji meminta maaf pada Hosu karena kebohongan yang dilakukannya. Sebenarnya, Miji berbohong demi dirinya sendiri, bukan demi Hosu. Miji malu jika harus mengatakan kalau dia adalah pengangguran. Hosu pun juga meminta maaf atas sikapnya pada Miji. Hosu jujur mengatakan kalau saat itu ia dalam keadaan yang tidak sehat. Ia tak ingin memberitahu ke Miji kalau dia sedang sakit karena Hosu tak mau Miji menjadi merasa kasihan padanya. Hosu tidak mau orang jadi merasa bersalah karena harus memahami kesehatannya. Hosu dan Miji pun saling menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka dan akhirnya mereka berbaikan kembali. Hosu sudah membelikan buku panduan wisata Seoul yang terbaru untuk Miji. Ia ingin mengajak Miji melakukan panduan itu, tapi mengurungkan rencananya karena hari sudah larut malam. Saat mengucapkan perpisahan, Hosu menyodorkan tangannya untuk bersalaman, tapi ia teringat hal itu akan membuatnya canggung. Miji pun berinisiatif memeluk Hosu dari belakang. Hosu pun membalas pelukan Miji dengan erat.
Saat perjalanan pulang, Miji bertemu dengan Tei. Tei tiba-tiba menghadang Miji tepat saat Miji hampir sampai di rumahnya. Tei ingin membicarakan hal penting pada Miji. Tei memberitahu kalau dia adalah adik Kim Suyon. Di sisi lain, terjadi pertemuan antara Sangyong, Choi Tae-guan, dan juga Gyeongmin. Sangyong ternyata suruhan dari Choi Tae-guan dan juga Gyeongmin. Mereka sengaja menyuruh Sangyong agar membujuk Mire mengundurkan diri dari proyek tersebut. Sambil membahas itu, mereka menyadari bahwa ada perubahan yang aneh dari Mire. Sangyong ini mengatakan kalau ia mengetahui bahwa Mire ini memiliki saudara kembar, dan ia menyarankan agar Choi Tae-guan dan Gyeongmin ini menguji kebenaran tentang Mire. Keesokan harinya, kedua bosnya ini memanggil Miji ke ruang pemrosesan data. Gyeongmin membohongi Miji bahwa jarinya sedang terluka sehingga ia tidak bisa melakukan sidik jari untuk membuka pintu ruangan tersebut. Mereka menyuruh Miji untuk memindai jarinya agar pintunya terbuka.